Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat 13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ayat di atas terambil dari kitab 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat 13. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Aku Bisa Melihatmu, ditulis oleh Xochitl Dixon. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ahli kacamata membantu Andreas yang berusia 3 tahun memasang kacamata pertamanya. Coba lihat ke cermin, katanya. Andreas memandang pantulan dirinya di cermin, kemudian menoleh ke arah ayahnya dengan wajah gembira dan senyuman lebar.
Lalu sang ayah menyeka air mata yang membasahi pipi putranya dan bertanya, "Apa ada masalah?" Andreas memeluk leher ayahnya, sambil berkata, "Aku bisa melihat ayah." Ia menarik tubuhnya, mendongak, dan menatap mata ayahnya. "Aku bisa melihat ayah." Ketika kita sungguh-sungguh mempelajari Alkitab, Roh Kudus memberi kita mata iman untuk dapat melihat Yesus, gambar Allah yang tidak kelihatan. Namun, meskipun Roh Kudus telah mencelikkan mata kita sembari kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah melalui kitab suci, di dunia ini kita hanya dapat melihat sekilas kebesarannya yang tak terbatas. Kita baru akan melihat Dia dengan sempurna ketika masa hidup kita di dunia telah selesai atau ketika Yesus memenuhi janjinya untuk datang kembali. Kita tidak akan membutuhkan kacamata khusus pada momen penuh sukacita itu, momen ketika kita bertemu Kristus muka dengan muka, dan mengenal Dia seutuhnya, sebagaimana Dia mengenal kita masing-masing, sebagai anggota tubuh Kristus yang terkasih, yaitu gereja. Roh Kudus akan memenuhi kita dengan iman, pengharapan, dan kasih yang kita butuhkan untuk tetap berdiri teguh, hingga saatnya kita menatap Juru Selamat kita yang hidup, sambil berkata, "Aku bisa melihat-Mu, Tuhan Yesus. Aku bisa melihat-Mu." Marilah kita renungkan di dalam hati kita, apa yang telah diungkapkan Roh Kudus kepada Anda baru-baru ini, saat membaca Alkitab. Bagaimana pertumbuhan Anda dalam pengenalan akan Allah telah mengubah Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Dalam Alkitab terjemahan baru, 1 Korintus 13 ayat 12 menyatakan, "Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka." Perhatikan ungkapan suatu gambaran yang samar-samar, yang di dalam terjemahan lama dipakai kata kelam. Dalam bahasa Yunani, kata tersebut adalah ainikma. Hanya dipakai di sini di dalam Perjanjian Baru. Asal kata enigma, yang berarti teka-teki, tidak jelas, misterius. Ada yang meyakini bahwa Paulus sedang mengacu kepada Bilangan 12 ketika ia menggunakan istilah itu. Allah meneguhkan Musa dan pelayanannya dengan perkataan berikut, "Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan." Mengenal diri dengan sempurna, 1 Korintus 13 ayat 12 berkata, "Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal." Pengenalan diri dengan sempurna adalah sesuatu yang sangat sulit, karena kita tidak bisa melihat wajah diri kita sendiri kecuali melalui cermin, foto maupun video. Kita juga tidak dapat melihat bagian belakang diri kita sendiri tanpa alat bantu. Apakah kita mengingat wajah kita sendiri? Apakah kita dapat menggambarkan diri kita sendiri di dalam pikiran kita sambil memejamkan mata? Tidak sedikit orang-orang yang melihat wajahnya sendiri di cermin dan kemudian lupa akan wajahnya sendiri. Umumnya, manusia juga merasa suara rekaman mereka tidak sama dengan suara mereka yang biasa mereka dengar. Sebenarnya pengenalan diri kita tentang kita sendiri tidak sempurna.
Kita hanya dapat mengenal diri kita sendiri melalui Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Kita hanya bisa mengenal diri kita sendiri melalui pengenalan kita tentang Tuhan. Oleh karena pengenalan yang tidak sempurna, manusia cenderung meremehkan dirinya sendiri. Tidak menyadari bahwa dirinya dirancang dan diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk pekerjaan yang mulia. Apabila seseorang meremehkan dirinya sendiri, maka ia sedang meremehkan Tuhan. Apabila seseorang tidak menghargai dirinya sendiri, maka ia sama dengan tidak menghargai Tuhan yang menciptakan dirinya. Sebagian besar orang ketika mereka bercermin, mereka tidak merasa puas dengan penampilan diri mereka sendiri. Sebenarnya diri kita yang berada di dalam cermin bukanlah diri kita yang sebenarnya, melainkan hanya berupa pantulan tentang diri kita. Menatap seseorang melalui cermin sangat berbeda dengan melihat seseorang secara langsung. Saat melihat seseorang melalui cermin, kita akan merasakan adanya sebuah ganjalan, bahwa orang yang berada di dalam cermin tidak semenarik orang yang sebenarnya. Kita tidak mungkin bisa mengenal diri kita dengan sempurna jika menggunakan cermin yang salah. Tetapi jika kita menggunakan cermin yang benar dan tepat, maka kita bisa mengenal diri kita dengan sempurna. Cermin yang tepat dan benar untuk melihat siapa diri kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah cermin terbaik untuk mengenal diri kita secara sempurna. Karena itu, bercerminlah setiap hari kepada firman Tuhan agar hidup kita semakin bertumbuh menuju kesempurnaan. Apa artinya sekarang kita melihat dalam cermin secara samar-samar? Dalam 1 Korintus 13 ayat 8-13, Rasul Paulus membandingkan keutamaan kasih Kristiani dengan karunia rohani lain yang sangat berharga dan mendapati bahwa semua itu kurang. Kasih secara unik lebih unggul. Sebagai umat Kristiani, kita ikut serta dalam memberi dan menerima anugerah kasih Allah. Pengalaman duniawi akan kasih ilahi Allah memberi kita rasa akan kasih karunia dan kemuliaannya yang sempurna. Melalui kasih Kristus yang dicurahkan ke dalam hati kita, kita berpartisipasi sampai tingkat tertentu dalam kesempurnaan penuh yang akan kita kenal dan nikmati ketika kita berdiri di hadirat Allah dalam kekekalan. Untuk saat ini kita melihat di cermin secara samar-samar, tetapi kemudian bertatap muka. Sekarang saya tahu sebagian, maka aku akan mengetahui sepenuhnya, sama seperti aku telah dikenal sepenuhnya. Paulus menjelaskan karunia rohani itu seperti nubuatan, bahasa roh, dan pengetahuan bersifat sementara dan parsial. Pada akhirnya, mereka menjadi tidak berguna, tapi cinta akan bertahan selamanya. Sekarang pengetahuan kita hanya sebagian dan tidak lengkap, dan bahkan karunia bernubuat hanya mengungkapkan sebagian dari gambaran keseluruhan. Tetapi ketika masa kesempurnaan tiba, hal-hal yang tidak berguna ini akan sia-sia. Dalam kehidupan kita saat ini, karunia Roh Kudus sangat berharga bagi kita dan gereja. Namun nilainya akan habis ketika kita bertatap muka dengan Tuhan di surga. Karunia-karunia ini hanya memberi kita gambaran yang kabur dan belum selesai mengenai realitas rohani kita, dan pada akhirnya akan lenyap. Paulus menggunakan dua ilustrasi untuk menjelaskan kebenaran ini. Pertama, ia menggunakan contoh seorang anak yang menjadi dewasa. Ketika saya masih kecil, saya berbicara seperti anak kecil, saya berpikir seperti anak kecil,
saya berpikir seperti anak kecil. Ketika aku dewasa, aku meninggalkan kehidupan masa kanak-kanakku. Saat ini, kita seperti anak-anak yang bermain dengan mainan plastik yang akan rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Suatu hari kita akan menukarnya dengan kesempurnaan kekekalan yang abadi dan dewasa. Kedua, Paulus mengontraskan memandang seseorang di cermin yang suram dan remang-remang dengan bertemu muka dengan muka. Di dunia Yunani Romawi, cermin dibuat dari cakram logam yang dipoles sehingga memantulkan gambar yang kabur dan tidak sempurna. Tidak seperti melihat seseorang dari dekat, dengan jelas dan jelas dari mata ke mata. Jadi, sekarang kita melihat di cermin secara samar-samar adalah kiasan Paulus untuk sekarang kita mempunyai pengetahuan dan pengertian yang tidak sempurna. The New Living Translation menerjemahkan gambaran tersebut sebagai berikut, sekarang kita melihat segala sesuatu dengan tidak sempurna, seperti pantulan yang membingungkan di cermin. Tetapi kemudian kita akan melihat segala sesuatu dengan kejelasan yang sempurna. Segala yang kuketahui sekarang hanyalah sebagian dan tidak lengkap. Tetapi nanti aku akan mengetahui segala sesuatunya dengan lengkap, sama seperti Allah sekarang mengenal aku sepenuhnya. Pemahaman yang sempurna dan pengetahuan yang tidak terbatas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan dan Kerajaan-Nya hanya akan tercapai ketika kita bertemu langsung dengan Yesus Kristus. Rasul Yohanes menegaskan bahwa pengetahuan kita tentang Yesus saat ini masih parsial, namun akan menjadi jelas saat kita berjumpa dengannya secara langsung. Sahabat-sahabatku yang terkasih, kita sudah menjadi anak-anak Allah, tetapi Dia belum menunjukkan kepada kita akan seperti apa kita nanti ketika Kristus menampakkan diri. Tetapi kita tahu bahwa kita akan menjadi seperti Dia, karena kita akan melihat Dia sebagaimana adanya. Di dalam kitab suci, kita memiliki wahyu Allah yang lengkap, namun pemahaman kita tentangnya masih terbatas. Ketika kita bertumbuh dalam iman, kita menjalani proses pendewasaan rohani sebagai orang percaya secara individu dan bersama sebagai tubuh Kristus. Paulus menyebut perkembangan progresif menuju kedewasaan Kristen ini sebagai panggilan ke atas yang dilakukan Allah dalam Kristus Yesus. Ini adalah perjalanan surgawi kita dalam persekutuan yang intim dengan Yesus Kristus. Sepanjang perjalanan, kita harus tetap fokus pada Yesus, yang merupakan pelopor pencarian kita. Dia menunjukkan jalan melalui ketaatannya yang sempurna kepada Bapa sebagai penulis dan penyempurna dari iman kita. Dia tidak hanya mengilhami kita, tetapi Kristus juga memberdayakan kita untuk bertumbuh menuju tingkat surgawi kita. Dialah yang memulai pekerjaan baik di dalam kita dan akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sementara itu, sampai Tuhan datang kembali atau kita mencapai surga, pemahaman dan pengetahuan kita terbatas. Kita melihat di cermin secara samar-samar, namun suatu hari nanti pertumbuhan kita yang semakin maju dalam tingkat kedewasaan Kristen, kita akan mencapai puncaknya dalam kesempurnaan surgawi ketika kita menyandang gambar manusia surgawi. Apa artinya kasih itu baik hati? 1 Korintus 13 berdiri sebagai salah satu pasal paling terkenal dalam Alkitab. Pokok bahasannya adalah kasih, dan banyak yang menganggap bagian kitab suci ini sebagai karya sastra Paulus yang terbesar. Di ayat 4, kita membaca, kasih itu baik hati.
Dalam ayat 1-3 kata kasih disebutkan 3 kali. Dalam konteks ikhtiar keagamaan yang besar yang tidak ada artinya tanpa kasih. Kemudian, Paul mulai melukiskan gambaran tentang sifat-sifat cinta, dan salah satu sapuan kuasnya yang pertama mengungkapkan bahwa cinta itu baik. Kebaikan dicatat sebagai bagian dari buah roh. Cinta juga ada dalam daftar, mengungkapkan hubungan erat antara cinta dan kebaikan, menjalani kehidupan cinta kasih yang ditandai dengan kebaikan merupakan salah satu aspek hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kebaikan ditandai dengan kebajikan dan kelembutan. Orang yang baik hati cenderung membantu orang lain dan melakukannya dengan simpati dan penuh pertimbangan. Kasih yang saleh akan membuat seseorang menjadi lebih baik hati. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi penuh kasih dan tidak baik pada saat yang bersamaan. Tuhan itu kasih dan itu berarti Dia baik hati. Kebaikan Allah menuntun pada pertobatan dan keselamatan. Ekspresi utama kebaikan Allah ditemukan dalam kekayaan kasih karunia-Nya yang tak terkira banyaknya, yang dinyatakan dalam kebaikan-Nya kepada kita dalam Kristus Yesus. Cinta itu baik. Semoga Tuhan memenuhi kita dengan kasih-Nya sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik hati, lebih pemaaf demi kemuliaan-Nya. Kasih. 1 Korintus 13 ayat 4 berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Definisi kasih ada banyak, namun mempraktikkan kasih tidak begitu banyak. Kasih bisa saja kaya akan definisi, tetapi miskin dalam tindakan. Kasih atau cinta adalah kata yang paling sering kita dengarkan dalam hidup sehari-hari. Orang tua mengatakan, "Aku menyayangimu," kepada anak-anak mereka. Seorang pria mengatakan, "Aku mencintaimu," kepada wanita yang dikasihinya, dan sebaliknya. Saat seseorang dapat mengatakan, sayang, atau cinta, tentunya ia sendiri perlu mengalami kasih itu terlebih dahulu. Ini seperti, bagaimanakah seseorang dapat meminjamkan uang kepada temannya, jika ia sendiri tidak memiliki jumlah yang lebih untuk dipinjamkan? Perumpamaan tersebut juga menggambarkan bahwa seseorang tidak dapat mengasihi orang lain jika ia sendiri tidak memiliki kasih di dalam dirinya. Permasalahannya adalah di manakah dia dapat memperoleh kasih, siapakah sumber kasih, dan apakah arti sesungguhnya dari kasih. Firman hari ini menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Dalam sebuah buku bagus mengenai kasih, pengarangnya melakukan percobaan kecil dengan ayat firman Tuhan hari ini. Ia mengganti kata kasih yang terdapat pada ayat 1 Korintus 13 ayat 4-8 dengan namanya sendiri. Dan kemudian ia menemukan bahwa hal tersebut menjadi sangat baik untuk kita. Kita juga dapat mengganti kasih pada ayat tersebut dengan nama orang yang kita kasihi atau nama kita sendiri. Misalnya, kekasihku sabar, murah hati, tidak kasar, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak mudah marah, dan tidak menyimpan kesalahan, dia tidak berkesudahan. Kasih itu tulus hati, tidak akan memanipulasi sebuah hubungan atau menguasai orang lain. Kasih akan membuat orang yang dikasihinya memiliki kesempatan luas untuk berkembang dan menikmati hubungan dengan orang lain. Kasih juga akan membuat kita ikut bersuka cita ketika orang yang kita kasihi berhasil atau memperoleh promosi yang lebih tinggi.
Sangat tidak masuk akal jika ada orang yang berkata bahwa ia mengasihi seseorang tetapi hatinya dibakar kecemburuan membara. Kecemburuan biasanya didorong oleh keinginan untuk menguasai atau mengendalikan orang dikasihinya. Kecemburuan seperti ini bukanlah kasih. Tapi bukankah Allah juga Allah yang pencemburu? Istilah Allah yang pencemburu adalah sebuah personifikasi tentang kesetiaan dan ketulusan kasih Allah kepada manusia. Dia tidak rela dan tidak bisa terima jika umatnya selingkuh dengan ilah-ilah yang lain. Dorongannya bukanlah keinginan untuk mengendalikan tetapi untuk menjaga komitmen kasih yang tak terbagi. Kalau kita mengasihi seseorang, seharusnya kita tidak cemburu, iri atau dengki dengan keberhasilannya. Kita ikut senang ketika dia dipromosikan. Kita akan memberikan dukungan yang positif agar dia bisa bertumbuh dalam kemaksimalan. Dalam kasih, kita tidak akan menjadikan orang lain sebagai saingan yang harus dihabisi. Mereka hanyalah lawan tanding kita, sehingga kita akan bermain dengan jujur dan berintegritas. Dalam kasih kita juga tidak akan menguasai orang yang kita kasihi. Kita akan memberikan kepadanya kesempatan untuk membangun relasi yang lebih luas, aktivitas yang lebih leluasa dan aktualisasi diri yang lebih kreatif. Tidak seharusnya kita menaruh orang yang kita kasihi dalam penjara yang kita bangun. Dalam kasih seharusnya masih ada ruang untuk bergerak bebas menjalin hubungan dengan orang yang lebih luas. Masih ada kesempatan terbuka untuk menumbuh kembangkan potensi dan kreativitas. Bahkan masih tersedia waktu untuk menyendiri dan berdiam diri bersama Tuhan. Karena itu, lakukanlah kasih itu bukan sebatas dipahami dan dimengerti. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk melihat-Mu dengan lebih jelas dan mengenal-Mu dengan lebih intim, saat aku setia melangkah bersama-Mu di dunia ini dan hingga tiba saatnya Engkau memanggilku pulang atau Engkau datang kembali. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu.
Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.